Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam kajian setiap hari Sabtu yang telah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan kedatangan kita, mudah-mudahan pulsa paket data yang kita gunakan untuk kajian ini, semua Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda, dan Dia hisab kelak Allah akan beratkan timbangan amal kebaikan. Allahumma amin. Watul iman rahimakumullah. Apa kabar pada pagi hari ini, Pak Wawan, Pak Anto, Pak Panji, Pak Wahyu? Mudah-mudahan semua dalam kebahagiaan, kesehatan, dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan suatu apapun. Semoga kita dengan keluarga tetap bahagia menjalani rutinitas, terlebih di bulan Ramadan ini, di saat pandemi ini, ya. Allah SWT yang sudah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sedikit pesan, ya, dengan tema menikmati hidangan langit bagi pecinta kebaikan dan ketaatan. Saudara-saudaraku, ikhwatul iman rahimakumullah, Allah SWT telah mengutamakan sebagian waktu atau zaman di atas sebagian lainnya. Sebagaimana Dia mengutamakan sebagian manusia di atas sebagian lainnya, dan sebagian tempat di atas tempat lainnya. Allah SWT berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Dan Rabbmu telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Quran surat Al-Qasas ayat 68. Jadi yang memilih Allah, bukan kita. Syekhu Abdurrahman Asy'adi ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, ayat ini menjelaskan bahwa menyeluruhnya ciptaan Allah bagi seluruh makhluknya secara keseluruhan, berlakunya kehendaknya bagi semua ciptaannya, berlakunya kemahaesaannya dalam memilih dan mengistimewakan apa yang Dia kehendakinya, baik itu manusia, baik itu waktu atau zaman, maupun sesuatu yang berhubungan dengan tempat. Dalam kitab Taksirul Karimir Rahman halaman 622. Ikhwatul iman rahimakumullah, termasuk di dalam hal ini Allah SWT menurunkan bulan Ramadan, mengutamakan dan mengistimewakan
bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lainnya, sehingga dipilihnya sebagai waktu dilaksanakannya kewajiban berpuasa yang merupakan salah satu rukun Islam. Sungguh Allah SWT memuliakan bulan yang penuh berkah ini dan menjadikannya sebagai salah satu musim besar untuk menggapai kemuliaan di akhirat, yang merupakan kesempatan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan dan kedekatan diri kepadanya. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, Allah SWT menjadikan bulan ini sebagai bulan yang agung, memberikan keistimewaan yang banyak sekali kepadanya, serta menjadikannya sebagai salah satu fase kehidupan yang paling berharga dan salah satu stasiun perjalanan di atas jalan hidup yang lurus. Pada bulan ini seorang muslim mencurahkan sebagian besar perhatiannya kepada Allah, kepada akhirat, dan kepada peningkatan rohani sebelum peningkatan materi. Ia adalah bulan-bulan rohani, bulan kebersihan jiwa, bulan munajat, bulan berdoa, serta waktu untuk menghadap kepada Allah, memohon pertolongannya dari yang maha tinggi lagi maha besar, dan menjalin hubungan dengan al-malaul a'la. Jadi ketika kita Allah takdirkan hidup sampai bulan ini dan kita menyia-nyiakan, sungguh malang, sungguh rugi kita semua. Orang yang cerdas, orang yang pandai adalah orang yang mau dan mampu berlomba-lomba di dalam amaliyah di bulan Ramadan yang agung ini. Iya, Ramadan adalah bulan yang mempunyai keistimewaan. Di dalam Al-Quran, ya, surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, artinya tidak sedang dalam perjalanan atau musafir, yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian supaya kalian bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 185.
Ikhwatul iman, saudara-saudaraku rahimakumullah, ada pemancing perhatian yang indah dan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ketika dihubungkannya kandungan ayat ini dengan ayat yang lain. Di antara dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Kemudian dengan ayat selanjutnya atau dilanjutkan dengan ayat 187 masih di surah Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas yamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Ayat-ayat mulia ini datang di sela-sela hukum-hukum puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Kemudian uhilla lakum lailatas yamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bercampur dengan istri-istri kalian. Dengan serasi dan begitu sempurnanya ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat puasa. Kemudian di antara keduanya Allah mendatangkan ayat lain. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hakikat agung yang terkait di dalamnya adalah bahwa Allah SWT mendorong kita untuk bermunajat, mendorong kita untuk berdoa, memohon kepada Allah SWT pada jiwa dalam keadaan paling dekat. Dalam keadaan yang sangat dekat. Agar apa? La'allahum yarshudun. Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. La'allahum yarshudun. Quran surah Al-Baqarah 186. Jadi rangkaian dari 183 sampai 187 ini merupakan serangkaian petunjuk Allah, huda dari Allah untuk kita mensucikan diri, mendekatkan diri, kemudian dalam waktu dan keadaan yang sangat dekat kita memohon, kita berdoa, maka kita akan terjaga. Selain la'allakum tatakun, terjaga keadaan ketakwaan kita, juga la'allahum yarsyudun, yang lebih dari hanya sekedar takwa, agar selalu berada dalam kebenaran. Kita sudah istiqomah. Bulan Ramadan adalah bulan permohonan, bulan munajat, bulan hidayah, bulan petunjuk kebenaran. Hendaklah orang-orang yang berpuasa menggembleng diri kita di dalamnya dan menjauhkan dari urusan-urusan materi agar kemanusiaan kita meningkat dan tersambung dengan Rabb-Nya, tersambung dengan Tuhannya, tersambung dengan penciptanya.
Ikhwatul iman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ketahuilah bahwa interaksi yang dikendaki di bulan Ramadan adalah interaksi dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sia-siakan sedikit pun momen mahal yang sangat berharga ini. Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk menikmati hidangan langit berupa ketaatan, takarub, dan juga pengabdian yang tidak pernah usai, yang tidak pernah habisnya, agar dia senantiasa membimbing diri kita di dalam ketaatan dan kebajikan. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadisnya, bila tiba malam pertama bulan Ramadan, para syaitan dibelenggu. Maksudnya adalah jin. Dan pintu-pintu neraka ditutup dan tidak satu pun yang dibuka. Dan sebaliknya pintu-pintu surga dibuka dan tak satu pun yang ditutup. Lalu ada penyeru yang menyerukan, wahai para pencari kebaikan, sambutlah, songsonglah, dan wahai para pencari kejahatan, tolaklah atau hindarilah. Dan Allah Ta'ala memiliki perisai dari api neraka. Dan yang demikian terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 618. Ikhwatul iman rahimakumullah. Demikianlah ya, hidangan langit, fasilitas pahala, fasilitas ketaatan, ya, kedekatan, ya, takarub, ya, dan juga fasilitas yang amaliyah yang sangat ringan kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Baik itu di siang hari maupun di malam hari yang Allah sediakan buat orang-orang yang beriman untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan juga senantiasa menjaga di dalam kebenarannya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa membangkitkan diri kita, keluarga untuk sama-sama menyongsong, sama-sama berlomba, ibarat kita berada pada partai puncak, partai final ya. Sehingga kita sangat serius, kita bersungguh-sungguh ya, untuk meraih kemenangan, untuk menyongsong kemenangan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kajian virtual pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan silahkan setelah kita mengamalkan dan juga di-share, disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain agar kebermanfaatannya terasa lebih luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.